Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Teman-teman terkasih, kita hari ini akan merenungi dalam Pesta Santo Simon dan Yudas Rasul, Injil Lukas 6, 12 sampai dengan 19. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar satu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Saudara-saudariku yang terkasih, bersama dengan Pesta Santo Simon dan Yudas Rasul, maka saya teringat dengan sebuah istilah Latin yang mengatakan temet nosce, yang artinya kenalilah dirimu sendiri. Hari ini juga Yesus mau mengajak kita mengenali diri kita sebagai para murid yang telah dipanggil dan dipilihnya. Ditekankan juga dalam Injil hari ini. Adapun 3 jenis relasi dasar yang mesti dibangun supaya kita semakin mengenali diri sebagai para murid yang telah dipanggil dan dipilihnya. Antara lain, ada 3 B. B yang pertama adalah berdoa. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ia mengajak kita alone with God dengan berdoa, mengalami yang namanya intimitas cum Deo. Sehingga apa? Sehingga kita memiliki sungguh relasi dengan Allah secara pribadi. Yang pasti, dalam relasi yang pertama ini berdoa, dalam sebuah doa adalah lebih baik mempunyai hati tanpa kata-kata daripada kata-kata tanpa hati. Karena orang yang selalu berdoa tidak selalu memikirkan doa yang dilakukannya, melainkan apa? Memikirkan Allah yang menjadi tujuan doanya. Yesus, datanglah ke hatiku, berdoalah denganku, berdoalah di dalamku, agar aku bisa belajar darimu cara untuk berdoa. Itu B yang pertama, berdoa. B yang kedua adalah bersaudara. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Beberapa di antaranya kita tahu, ia memanggil serta memilih Simon dan Andreas saudaranya, Yakobus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus sahabatnya. Bahkan ada 3 nama yang sama dalam bilangan 12 rasul. Ada Simon yang disebut Petrus, ada Simon orang Zelot, ada Yakobus, Alfeus dan Yakobus Zebedeus, ada Yudas Tadeus dan Yudas Iskariot. Dengan kata lain, sebetulnya Yesus guru kita itu mau mengajak kita untuk bersaudara, memiliki relasi yang hangat dengan keluarga kita, dengan kerabat kita, dekat dengan segala macam
yang baik, sehingga dengan penuh rasa syukur, karena hidup itu kadang ibarat es krim. Nikmatilah dengan penuh rasa syukur sebelum es itu mencair. B yang kedua, bersaudara. Sedangkan relasi dasar yang ketiga, B-nya adalah berkarya. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang-orang lain. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh jahat mendapatkan kesembuhan dari Yesus sendiri. Hal inilah yang dikerjakan Yesus menjelang siang sampai sore. Ia berkarya dan melayani banyak orang. Ia mengajarkan kebaikan. Ia menyembuhkan pelbagai kelemahan dan membebaskan banyak orang dengan mengusir berbagai setan dan juga roh-roh jahat. Maka saudara-saudariku yang terkasih, sebetulnya kita pun diajak untuk terus berkarya secara utuh dan penuh untuk saling mengajarkan kebaikan, untuk saling menyembuhkan kelemahan, dan untuk saling memberikan pembebasan dari pelbagai bentuk kejahatan. Kita hidup dengan apa yang kita peroleh, namun kita memperoleh kehidupan dengan apa yang kita beri. Saya ulang hal ini, saudari-saudariku, kita hidup dengan apa yang kita peroleh, namun ingatlah kita memperoleh kehidupan dengan apa yang kita beri. Ecce ego quia vocasti me. Inilah aku sebab engkau telah memanggilku. Maka bersama dengan Pesta Santo Simon, Yudas, dan Yudas Rasul, juga bersama dengan pemanggilan para murid, hari ini kita diajak untuk kembali mengingat bahwa kita adalah murid-murid yang juga sudah dipanggil dan dipilih oleh Allah. Jangan lupakan itu teman-teman terkasih, karena itulah bentuk dasar bersyukur kita dengan mengingat bahwa kita adalah murid yang telah dipanggil dan dipilihnya. Maka ingatlah juga dan perjuangkanlah 3 jenis relasi dasar yang mesti dibangun oleh kita para murid-muridnya, yaitu yang pertama adalah rajin-rajinlah berdoa, yang kedua bersaudaralah dengan banyak orang tanpa kecuali, dan yang ketiga adalah berkaryalah. Itu yang diingatkan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Semoga hari ini kita semua mampu menjalani hidup ini dengan baik, sehingga tampaklah Yesus Allah dalam kehidupan kita sebagai murid-muridnya. Selamat menjalani hari ini, maka kita mohon berkat untuk perjalanan kita pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah melimpah untuk kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada. Terlebih sungguh untuk segala usaha-usaha baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ketemu lagi dalam Cerita Mogan yang berikutnya. Saya Romo Gandhi. Dadah.